Jadi dari tugas yang kemarin saya minta itu ya, yang ada di e-learning itu, saya akan minta data kawasan. Jadi data kawasannya tuliskan deskripsi kawasan existing berikut gambaran aktual kondisi saat ini. Tambahkan pula beberapa pembahasan menyangkut peran konteks kawasan tersebut terhadap Kota Palembang baik secara khusus maupun secara umum. Bahas secara kelompok, tugasnya masing-masing dimaksudkan secara sendiri-sendiri. Dari beberapa yang sudah mengajukan usulan dan sudah di ACC ya misalnya, nah itu Anda nggak boleh rubah lagi, nggak boleh ada ganti, karena dari beberapa yang dimasukkan itu mungkin ada beberapa yang memang sudah pernah digunakan oleh mahasiswa di semester sebelumnya, ya. Tapi juga mungkin lokasinya itu nggak ideal, makanya harus diganti. Kalau sudah diganti, sudah dipilih, ya jangan diganti lagi. Kalau mana mau ganti lagi nggak sesuai, Anda ajukan baru, ajukan usulan lokasi baru. Karena setiap lokasi itu akan unik ininya, pembahasannya. Kalau misalnya dan dia harus masuk dalam kriteria perancangan kawasan perkotaan. Kalau dia terlalu jauh di pinggiran kota ya nggak masuk. Kalau nggak masuk kriteria ya nggak akan dinilai, sulit untuk melakukan analisanya. Jadi sesuaikan dengan apa yang sudah Anda ajukan. Nah, bagi yang belum, karena masih ada yang belum ya, itu harus segera karena ini Anda akan harus mulai melakukan analisa. Analisa itu harus berdasarkan teori ini. Jadi jangan gunakan analisa yang Anda gunakan pada saat perancangan studio-studio sebelumnya, studio 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita belum pakai karena kita masih menggunakan analisa secara umum, analisa secara kawasan, belum terkafling bangunan. Jadi kita belum perlu pakai analisa iklim, analisa matahari, itu belum. Karena kita masih bicara kawasan, konteks kawasan. Ya. Nanti saya akan minta juga selain bikin analisa kawasannya yang menurut response environment, itu nanti Anda harus bikin gambar existing, gambar kondisi apa adanya lokasi yang sudah ada. Ya. Jadi bangunan apa yang ada di situ itu Anda bikin, ada data. Oh Pak, dia ada ruko, rukonya apa? Rukonya jualan ini Pak, jualan alat mobil, atau rukonya digunakan sebagai klinik. Dia ada rumah, ada hunian di belakang misalnya. Ada asrama, itu Anda buatkan ya. Jadi Anda harus membuat gambar 3D existing. Dengan SketchUp atau AutoCAD yang memuat informasi masa bangunan, ketinggian bangunan, aksesibilitas serta mutu yang ada. Data ini akan digunakan sebagai data kelompok. Kerja dapat dibaca bersama-sama dengan membagi pada anggota kelompok atau bisa kerjakan bersorangan yang tunjuk oleh ketua kelompok. Jadi terserah gimana membaginya, apakah satu orang kerjain semuanya atau dibagi per kawasan aja ya. Yang diakur adalah akselometri dari sudut yang berbeda tiap orang. Anda harus memasukkan minimal progres 60%. Karena tugas ini akan muncul pada tugas minggu berikutnya. Jadi ada dua minggu di tugas untuk gambar existing ini. Jadi ada gambar lokasinya, ada gambar mapnya bisa diambil dari Google Map. Tinggal bangunan bisa diambil dari Google Map, untuk lihat. Nah, tanpa tahu bangunannya juga bisa diambil. Atau ada foto lokasi. Ada ambil lokasi. Nah, ini ada contohnya ya di analisa kawasan itu. Jadi Anda bisa melakukan seperti yang sebelumnya juga saya sudah tunjukkan ya. Jadi Anda harus mendata existing. Jadi kalau data existing itu data apa adanya, bukan data yang Anda ingin buat ya. Ambil ya, model city ya. Ini pakai SketchUp nih ya. Ini kawasannya Anda ambil, Anda gunakan sebagai patokan dari Google Map. Kemudian Anda angkat menjadi
bangunan 3D-nya. Ini tekniknya ya. Satu bangunan, dia ada beberapa sudut foto, kemudian ditempel saja fotonya itu. Jadi dia objeknya itu menjadi objek 3 dimensi. Jadi seperti kita bikin maket, tapi bentuknya digital. Ya. Jadi ada nggak usah potong-potong kertas. Sebenarnya memang idealnya itu harus dibikin maketnya, maket 3D bangunannya untuk memahami secara lebih lengkap. Tapi bisa digantikan dengan modeling pakai SketchUp ya. Anda buat seperti ini. Jadi mainnya cukup surface aja, nggak main solid ya. Jadi semuanya foto-foto ditempel jadi bangunannya. Jadi semua elemen bangunan atau paling tidak semua bangunan-bangunan yang penting yang menandai kawasan tersebut yang harus Anda bikin. Makanya semakin besar kawasannya, semakin banyak bangunan mau dibikin. Itu juga alasan mengapa lokasi yang dipilih tidak harus lapangan kosong. Karena mungkin saja ada beberapa bangunan yang akan dipertahankan. Jadi tidak semua bangunan itu akan dibongkar nantinya. Lihat dari hasil analisanya seperti apa. Kalau dia bangunan-bangunan bersejarah, itu malah menjadi keharusan untuk dipertahankan. Ya. Nggak boleh dibongkar malahan. Oke ya. Ini tekniknya. Teknik untuk ini bisa dibaca lah, ini mudah ini. Tinggal naikkan. Yang perlu itu ada punya data mengenai apa fungsi bangunan di situ, terus berapa rata-rata ketinggian. Kalau ketinggian itu bisa dianggap sama saja ya. Satu lantai mungkin Anda anggap berapa? 3 meter atau 4 meter. Jadi kalau dia ada 2 lantai berarti dia tingginya 6 meter atau 8 meter. Biar memudahkan. Nggak perlu ada harus eksak. Benar-benar mengukur tingginya berapa sih? 3,5, 3,5 susah ya. Bisa Anda ambil bulatan saja. Pokoknya semua tinggi satu lantai itu adalah 4 meter. Sudah, silakan pakai itu. Ini bangunannya jadi seperti ini ya. Jadi ada, kalau dia ada toko, ada papan reklame ya tulis aja di sini. Kalau ada ininya apa, ada tampilannya bangunannya ya. Jadi Anda buat gambar 3D existing dari bangunan yang sudah ada. Tugasnya tugas 2 minggu ya. Oke. Kemudian selain tugas kelompok itu ada tugas masing-masing. Itu adalah mental map atau buat sketsa peta jalan ya. Mungkin kalau Anda dulu pernah ngambil di PA perencanaan kota ya. Pernah dapat seperti ini ya. Jadi Anda membuat sketsa peta jalan dari rumah tempat tinggal Anda ke kampus UMP. Kemudian tuliskan jalan, nama bangunan, nama tempat yang ada di sepanjang jalan dari ke rumah kampus. Ya. Tuliskan atau elemen peta lain yang ada di sepanjang jalan tersebut. Yang bisa dibuat dengan tangan ya. Dan tanpa melihat peta sesungguhnya. Jadi hanya apa yang teringat di kepala Anda saja. Kalau Anda lihat nggak ada jalan, nggak ada bangunan, sudah kosongan aja. Rumah langsung kampus. Tapi kalau Anda lihat ada banyak jalan-jalan kecil, terus ada lorong, ada monumen, ya, terus ada apa, ada sungai, itu ada cantumkan. Jadi hanya berdasarkan ingatan Anda saja. Tidak perlu membandingkan dengan gambar sebenarnya atau gambar yang sudah ada. Anda nggak perlu lihat Google Maps, jangan. Jadi hanya apa yang ada di kepala Anda saja. Petanya tidak harus akurat ya, cukup memberikan gambar kasar rute dari rumah ke kampus. Gambarkan secara proporsional masa bangunan. Jadi kalau bangunan masanya besar, ada gambar besar. Kalau masanya kecil, ada gambar kecil ya. Terus tambahkan keterangan yang dianggap penting ya. Gambar dibuat di lembar A3 dan nanti dikumpulkan di prodi. Sedangkan foto scan gambar ini dikirimkan ke dalam e-learning dalam format PDF. Ini ada buat di A3, Anda pakai tangan saja, sketching aja, pensil, atau spidol, atau pena. Anda buat, terus Anda
foto, ada upload e-learning. Nanti gambar produk hasil jadinya ada kumpulkan di prodi. Nah, kalau Anda sudah pernah dapat tugas yang sama seperti ini, ubah. Jangan dari rumah ke kampus. Misalnya dari tempat Anda ke lokasi site sekarang. Bisa seperti itu. Silakan. Jadi boleh, kalau sudah pernah ya, kalau misalnya sudah pernah tugas yang sama, Pak saya sudah pernah dulu ngambil di perancangan kota. Ya, jangan gambar sketsa yang sama. Gambarlah sketsa baru dari rumah ke lokasi Anda yang sekarang. Nanti Anda buatkan jalan-jalan apa saja yang menjadi penanda ya. Anda harus bikin ini. Kenapa? Karena nanti ini akan digunakan untuk menganalisa lokasi Anda sendiri nantinya. Jadi mengapa suatu bangunan itu mudah dikenali, mengapa yang lainnya itu walaupun dia besar, walaupun dia banyak penggunanya, walaupun dia bagus, ternyata Anda nggak ingat ada bangunan itu di situ sama sekali ya. Apa ininya? Apa faktor penentunya? Apa yang menjadikan itu mudah dikenali atau dia tidak dikenali sama sekali? Padahal tiap hari lewat situ, cuman kok Anda nggak merasa familiar dengan bangunan tersebut atau dengan objek tersebut atau apapun itu. Anda jalan, oh ternyata ada lapangan bola di sini. Anda baru tahu begitu Anda memperhatikan dengan seksama. Tapi kalau Anda nggak sadar, Anda nggak ingat, tidak secara benar-benar memperhatikan. Jadi tugas gambar eksistif 2 minggu ya, minggu ini sama minggu depan masih ya, minggu depan masih ada. Nah, pastikan bahwa Anda memasukkan tugas itu per minggunya. Jadi kalau nggak selesai, jangan tunggu sampai selesai dulu. Kirimkan dulu, paling nggak ini kan 60%-nya nih. Pak, saya baru gambar sebagian masa bangunannya, karena yang lain itu belum saya tinggikan bangunannya. Sudah, kirim yang sudah aja dulu. Yang berikutnya baru Anda lengkapi di minggu berikutnya. Pastikan Anda memenuhi target jadwal yang sudah dituliskan di e-learning. Karena nanti penilaian itu per proses ya, per progres. Jadi bukannya langsung akhir langsung lengkap, enggak, bukan itu penilaian. Jadi berapapun yang Anda masukkan itu ada penilaiannya. Jadi kalau Anda nggak masukkan, nggak ada nilainya, meskipun Anda lengkap. Karena kita menilai itu secara perbagian bertahap. Jadi nggak ada yang namanya instan itu. Selalu ada A, B, C, D. Nggak ada A dan D itu nggak ada. Atau langsung D itu nggak ada. Setiap objek itu, setiap produk itu penilaiannya selalu dibagi mulainya berapa, progresnya berapa, akhirnya berapa. Jadi kalau ada 3 penilaian, ya ditambahkan 3. Kalau masing-masing nilainya ada 70, 210, bagi 3, berarti 70 nilainya. Kalau nilainya cuma 1, terakhir misalnya cuma 70, bagi 3 juga. 73 berapa? 32. Nggak lulus juga, ya, cuma. Nah. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai tugas yang sudah ada kirim kemarin ya, misalnya. Nah, saya ambil punya si siapa? Ya, Bici sama Koima ya. Nah, kalau Anda lihat, lokasinya sudah dipilih di Demang ya, Demang Lebar Daun. Yang belum ada adalah deskripsi lokasi. Ya. Jadi ini langsung masuk ke apa? Ke analisa ya. Nanti ini kita bahas ya. Oke. Untuk lokasi,
Ya, Anda pastikan bahwa Anda punya data atau paling nggak Anda cari kira-kira apa peran lokasi ini di kawasan ini sendiri. Oh, ini kawasan Demang Lebar Daun. Dulunya Demang Lebar Daun ini sebagai jalan apa sih? Apa jalan pusat kota, jalan utama atau enggak, atau di daerah pinggiran kota sebenarnya? Sebelum kota Palembang melebar seperti sekarang. Terus dia apa karakternya? Oh, dulunya dia untuk karena dia merupakan jalan sambung, jalan hubung, tadinya dia tidak ada fungsi-fungsi apa fungsi-fungsi pusat kota. Dia jalan ini aja, jalan sirkulasi saja misalnya. Makanya pertumbuhan apa fungsinya itu berkembang mengikuti pertumbuhan kota. Jadi tidak ada perencanaan awal sebelumnya untuk menjadikan Kemang sebagai kawasan apa. Ada deteksi kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut. Kita harus tentukan di deskripsinya. Mengapa ini menjadi penting kawasan ini? Atau dia nggak penting sama sekali. Terus nanti apa hubungannya? Hubungannya adalah nanti Anda akan buat seperti apa kawasan tersebut. Misal ya, ini ada beberapa. Jadi di lokasi Anda yang hijau ini, ya, ada beberapa hotel, ada beberapa rumah sakit, ada masjid, ada komersil, ya, Dunkin Donat, ada pemukiman, ada sekolah, ya, ada apa nih? Lalu lintas ya, Jakarta lintas ya, terus ada SMK ya. Dengan karakter fungsi bangunan seperti ini, kira-kira kedepannya nanti mau akan jadi seperti apa? Nah, ini berkaitan dengan konsep kawasan nanti yang Anda akan kembangkan. Konsep kawasan tersebut bisa saja, misalnya, bisa saja berdasarkan apa yang sudah ada Anda kembangkan. Anda, oh ini potensial nih, saya akan jadikan ini sebagai pusat kota baru untuk kawasan apa nih? Palembang bagian apa? Bagian barat, bagian utara dari kota Palembang misalnya. Mana pusat kotanya? Atau mau mengadopsi yang sudah ada sekarang. Dari mana? Dari peraturan tata kota yang sekarang, dari RT RW atau RDTR yang tata ruang wilayah. Kawasan Demang Lebar Daun ini akan diarahkan menjadi kawasan apa? Apakah kawasan khusus untuk misalnya pertokoan dan perkantoran misalnya? Atau karena dia sudah jadi ada rumah sakit, ada hotel, apakah menjadi daerah jasa ya, Central Business District, CBD, atau mau jadi apa? Dikaitkan dengan pertumbuhannya di masa depan. Atau bisa juga diarahkan menjadi misalnya kawasan khusus, misalnya Pak, saya akan menjadikan kawasan sebagai kawasan kayak Jakabaring ya misalnya, pusat olahraga Pak. Atau ini menjadi pusat apa ya? Jadi dia sendiri sudah punya keunggulan wilayah, kekhasan wilayah dibanding dengan pusat-pusat lingkungan di tempat lain di Kota Palembang. Jadi dia akan menjadi tujuan yang berbeda. Jadi kalau saya mau berobat misalnya, mana di daerah-daerah dari Demang aja. Karena apa? Karena dia daerah khusus untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan kebugaran misalnya. Jadi berkaitan dengan ininya apa yang sudah ada, apa yang akan dikembangkan, dan kira-kira apa konsep kawasan. Nah, ini habis. Oke, nanti kalau putus nanti kita sambung lagi nih. Kenapa jadi sini? Oke. Nah ini apa? Untuk analisa kawasan seperti ini harus ada dasarnya kepada
buku responsive environment ya. Jadi gunakan yang ini. Gunakan yang ini ya. Anda lihat ini. Site Anda adalah yang kecil ini ya. Nah, site yang kecil ini nanti dibatasi oleh kawasan yang mengelilinginya. Ini jalan-jalan utama nih, main street nih ya. Jadi kawasan yang kecil yang dipilih ini dikelilingi oleh jalan-jalan utama. Apa jalan utama itu? Jalan yang dilalui oleh kendaraan umum paling enggak. Atau bisa juga kalau dia nggak ada kendaraan umumnya itu jalan-jalan yang dilalui oleh jalan yang lebih lebar ya. Yang bukan jalan jalan buntu, tapi dia selalu connect, ya. Selalu berhubungan ya. Nah, yang dianalisa adalah site Anda dengan jalan yang mengelilinginya. Terus yang mana yang akan analisa? Ya jalan-jalan yang menghubungi antara site Anda dengan jalan yang melingkarinya tadi. Jadi jalan ini yang dianalisa. Karena ini berkaitan dengan nilai permeabilitas ya. Ada berapa dia yang direct, yang langsung, ada berapa dia kayak konektor yang menghubungkan dengan jalan lain. Nah, nilai ini akan menentukan bagaimana nanti site itu akan dibagi-bagi, akan dikapling-kapling menjadi beberapa site yang kecil-kecil. Ya. Nah, di sini ya, ini nanti muncul yang ke ini. Ini kan ada di lembar 11, 12. Membagi blok ya. Jadi seperti ini ya, dibagi usulan awal gini, tapi kemudian dirubah menjadi seperti ini. Kenapa? Karena tergantung dari ukuran ideal blok ya. Ini ukuran ideal blok tuh, 80 sampai 90 meter ukurannya. Dari mana? Dari A plus B bagi 2. Ini A plus B bagi 2. Jadi ukuran kotak ini sekitar 80 sampai 90 ya. Nanti juga berkaitan dengan bagaimana membagi lebar jalannya ini. Ya. Karena kelas jalan nggak sama, mana yang jalan utama, jalan arteri, mana jalan lingkungan. Dia dari mana? Dari ini, urban type street ini. Ya. Mana yang primary, mana yang lokal atau residensial, mana yang dia untuk seluruh jalan utama, jalan besarnya, mana dia untuk jalan di dalam kawasan. Karena nanti itu berkaitan dengan kira-kira fungsi apa yang akan diletakkan nanti di dalam ininya, lingkungannya, kawasannya. Jadi kalau dia misalnya peruntukannya untuk rumah tinggal ya, rumah tinggal, maka kecepatan yang dianjurkan adalah 1 per dwelling, 1 mobil per jam per orang. Makanya nanti Anda harus menghitung atau mengukur berapa sih jumlah kendaraan yang lewat dalam 1 jamnya itu untuk mengetahui apakah standar jalan yang sekarang itu masih sesuai tidak dengan peruntukannya. Sekarang peruntukannya untuk perumahan misalnya. Ternyata yang berubah menjadi bangunan komersil. Tapi begitu dia berubah, peruntukan ini juga nggak berubah, peruntukan lebar jalan itu nggak berubah. Sekarang malah jadi macet terus. Untuk itu harus dilakukan apa? Apakah pelebaran jalan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, atau enggak mengembalikan ke fungsi semula. Jadi peruntukannya nggak boleh diganti, harus sesuai dengan ukuran kemampuan jalannya. Nanti ada ini analisa ini ya, masuk kemana nih, all purpose sesuai tidak ya, carriage width, lebar layanan. Kalau dia primary, district, dan lokal itu misalnya tipenya adalah 2 arah, 2 jalur, 2 lane, 2 jalur 2 arah ya. Itu ada untuk meter itu ada 1.200 jumlah kendaraan per jam yang lewat. Kemudian baru Anda mengukur kira-kira ukuran blok yang sesuai tadi ya. A plus B bagi 2 itu sekitar 50 sampai 90. Untuk mengetahui dia fungsi-fungsi yang bisa ditampung di blok tersebut. Bisa lebih lebar kalau fungsinya sudah kita tetapkan. Oh, ini kira-kira fungsinya apa? Atau toko dan sakit, dan apartemen.
Dia akan menghitung parkir yang boleh dibuat ya. Jadi average block dimension tadi berapa jenisnya? Misalnya lebarnya 100, jumlah parkir standar. Kalau dia 2 lantai berapa, 4 lantai berapa, terus nanti ketemu nilainya akan bisa dibaca dan lihat dari seperti ini. Ini kalau dia bentuknya adalah flat, bangunan rumah susun, pakainya ini apa si perhitungannya. Oke, ini berikutnya ini kalau dia misalnya blok ya, flat juga. Ini kalau dia bangunan yang non residential building. Jadi untuk bangunan kantor, bangunan pertokohan bisa pakai yang ini. Kalau untuk khusus flat yang bawah tadi diagramnya. Oke. Nah, untuk pewarnaan fungsi ya, Anda gunakan, jadi Anda nggak sekedar warnain biru, hijau, atau merah jambu, enggak. Anda gunakan standar yang berlaku, ya. Standar pewarnaan ya. Anda bisa pakai di apa? Seperti ini ya. Anda pakai yang standar untuk pewarnaannya itu, apa objeknya ya. Jadi misalnya untuk residensial warnanya kuning, untuk komersial warnanya merah, ya. Untuk industri warnanya ungu, institusional ya gedung kantor negara ya, sekolah atau apapun itu bisa pakai yang warna biru gelap. Untuk parkir, playground itu warnanya hijau ya. Infrastruktur utilities, pabrik-pabrik atau apapun itu PLN itu bisa pakai abu-abu ya. Jadi Anda pakai standar yang sudah berlaku secara umum. Jadi jangan cuma sekedar tadi saya pakai warna jambu, enggak kayak gitu ya. Ada semua ininya. Atau bisa pakai yang ini yang lebih komplit ya, LBCS ya. Land Based Classification Standard. Anda mau pakai mana nih? Berdasarkan aktivitas, berdasarkan fungsi, berdasarkan struktur, berdasarkan site. Jadi kalau berdasarkan fungsi, Anda pakai yang ini. Anda lihat nih ya, kuning residensial, sama kayak tadi ya. Yang merah, general estate or service, sudah masuk komersial. Edukasi warna biru, tradisional ya, edukasi segala macam. Jadi pakailah yang sama. Jadi kalau orang baca itu orang jadi paham, oh ternyata pewarnaannya sudah sesuai dengan codes yang ada. Ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, ini tadi saya ambil contoh untuk untuk ini ya. Jadi yang dianalisa bukan cuma jalan ini. Jadi bukan cuma jalan ini. Nah, bukan cuma jalan ini. Tapi jalan yang mengelilinginya. Tapi jalan yang